Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi di kita. Pandangan kami, New Media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar, agar produk dari New Media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional. Terima kasih Anda masih di Rosi, bersama saya Rosiana Silalahi. Menjadi jubir dan mengelola komunikasi bukan pekerjaan gampang, apalagi tengah derasnya informasi dari media sosial. Saya masih bersama penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi. Bung Hasan, yang paling terbaru pada saat kita bicara ini soal ramainya pemerintah ingin disebut katanya merekrut homeless media. Apa duduk soalnya? Sekarang tugas Anda untuk menjelaskan apa yang dinyatakan oleh Bapak Bakom Kodari. Harusnya ini tugas jubir ya. Iya. Tapi karena kebetulan saya ditanya di sini kan nggak bisa lari dari apa duduk soalnya tuh? Yang jadi soal itu adalah kenapa ada media menuliskan kata-kata merekrut. Sebenarnya memang merekrut nggak? Enggak. Tapi kalau bekerja sama membuka akses, sama seperti dengan media-media lain, sama dengan Kompas TV, sama dengan Tempo dan lain-lain yang dibuka aksesnya untuk mendapatkan penjelasan rutin dari istana. Oh, jadi saat itu sebenarnya duduk soalnya adalah diundang untuk konferensi pers. Yang biasanya media-media mainstream. Sekarang ada anggota baru. Yaitu media-media yang disebut homeless media tadi. Media-media yang sekarang menamakan diri sebagai New homeless media atau media. New Media itu. Gitu. Dan kebetulan mungkin karena baru diundang hari itu, jadi beliau sambutlah dengan menyatakan siapa aja New Media atau homeless media yang diundang pada saat itu. Dan daftarnya pun kan daftar yang disodorkan oleh paguyuban atau perhimpunan New Media ini gitu. Tapi rata-rata hari ini kalau kita baca di media sosial semua New Media itu yang disebut dengan homeless media atau mereka yang bukan media mainstream lah gitu. Yeah. Kita lebih jelasnya mengatakan tidak benar bahwa kami ada kerjasama, tidak benar kami juga direkrut. So kalau tidak benar direkrut menurut saya ya wajar mereka tersinggung bilang direkrut. Emangnya kalau misalnya kita ngajak diskusi Kompas TV, diundang ke Bakom, emang boleh orang lain memberitakan bahwa Kompas TV sudah direkrut? Kan enggak. Ini kan kayak kolaborasi biasa kan? Ya. Kolaborasi dengan media, kolaborasi dengan homeless media. Nggak boleh dong 1-2 media kemudian bilang ini direkrut, karena mereka juga marah dong, mereka punya harga diri juga, mereka juga punya pride yang harus mereka jaga, harga diri yang harus mereka jaga. Tapi bahwa ada kerja sama dalam bentuk kolaborasi, membuka akses, dan ya di negara-negara lain kan juga sudah White House juga ada ya, sekarang yang mengundang press briefing di White House itu juga diundang, sudah homeless media diundang. Ini kan kita juga harus adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sedang berkembang kan. Dan pemerintah punya kepentingan loh, sebanyak mungkin ada kanal yang paham dan mendapatkan pesan langsung dari pemerintah. Lalu nanti mereka beritakan dengan pandangan yang benar, bukan menyalin dari tangan kedua, tangan ketiga yang mungkin saja sudah bias gitu loh. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada media tertentu menyebut kata merekrut? Emang kalau Tempo ada di sana, emang boleh disebut kata-kata Tempo direkrut oleh Bakom? Kan tiap hari ada di sana, bahkan tiap minggu hadir. Boleh nggak disampaikan, ditulis oleh homeless media ini Bakom merekrut Tempo, boleh nggak? Ini yang harus diklarifikasi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan merekrut ya. Apanya mau direkrut? Tapi saya juga bingung, emang kalau kerja sama pemerintah jelek? Emang kalau kolaborasi bersama pemerintah jelek? Siapa yang ngajarin itu? Kalau kerja sama pemerintah terus jadi jelek? Karena ada nuansa, ada satu persepsi yang tidak bisa dikontrol seolah-olah kemudian menjadi PR-nya pemerintah. Ya jadi kalau media yang kerja sama pemerintah jadi PR pemerintah nggak?
Tidak langsung serta-merta seperti itu ya. Pemerintah boleh kerja sama Kompas TV nggak? Bisa ya. Terus Tapi itu apakah tidak menghilangkan independensi Kompas TV. Terus kenapa nggak disematkan hal yang sama ke teman-teman homeless media? Kenapa harus ada kata-kata direkrut? Bahkan sebenarnya kalau saya sempat sekilas mendengar apa yang dikatakan Bung Kodari, ia memberikan penekanan supaya homeless media ini juga bisa menjadi rujukan informasi, tetapi juga kalau nggak salah Bung Kodari mengatakan proses verifikasi. Bang Kodari itu orang yang menurut Jadi saya, harusnya tuh ini masukan yang baik juga untuk homeless media. Bang Kodari itu justru beberapa kali ngundang teman-teman homeless media. Justru penekanan pertama sama dia adalah kode etik jurnalistik. Bahkan berapa kali kita diskusi udah panjang kan. Mungkin sudah 2 bulan, 3 bulan terakhir kita diskusi. Harusnya homeless media itu diperlakukan standar yang sama dengan teman-teman media Mainstream. media mainstream, media jurnalistik lainnya, biar sama kualifikasinya gitu, biar sama kualifikasinya. Jadi kalau soal kerjasama itu, saya bingung aja, kenapa kerjasama dengan pemerintah dianggap jelek gitu loh. Jeleknya di mana? Gitu, jeleknya di mana? Kalau misalnya media ini kan juga bukan yayasan sosial kan? Media mainstream juga bukan yayasan sosial kan? Ya. Dia bagian kan? dari entitas bisnis juga. Entitas bisnis kan. Jadi dia bisa kerjasama dengan siapapun, termasuk dengan pemerintah. Homeless media ini juga bukan yayasan sosial kan? Hanya tinggal pilihannya di masing-masing ruang redaksi. Apakah mereka boleh mau menumbuhkan kepercayaan dari pembaca, penontonnya itu dengan pilihan. Ya. Tapi nggak ada jelek, bagus atau jelek nih. Yang mau kolaborasi sama pemerintah juga nggak bisa dianggap jelek. Nggak adil menurut saya. Kalau misalnya dibilang kolaborasi bersama pemerintah, apakah memang ada niat untuk menyamakan opini? Menyamakan opini? Biar sama semua sejalan Bagaimana caranya menyamakan opini? Tapi kita bisa kasih opini dari tangan pertama, iya. Ingin menyampaikan seluas-luasnya opini versi tangan pertama, iya dong. Kan itu kepentingan pemerintah. Jadi homeless media nggak ngutip lagi dari Kompas TV, nggak ngutip lagi. Kalau ngutip gitu dapat publisher. Enggak tuh. Nah makanya. Jadi sering kita banget undang main mereka dicuplik. dapat dari tangan pertama gitu loh. Ya. Gitu. Ini kan banyak hal-hal yang kita harus adaptasi. Ini idenya dengan siapa? KBS Idenya Bung Kodari atau Anda sebagai penasehat khusus Presiden? Kita diskusi panjang lah soal ini. Tapi Bang Kodari punya ide yang bold soal ini. Gitu. Bahwa teman-teman ini harus bisa juga kita Rangkul. kita ajak kolaborasi. Kalau boleh mereka dapat informasinya langsung dari tangan pertama, nggak ngutip dari media lagi gitu. Bahkan sebenarnya mohon maaf ya, ngutip dari media itu biasanya juga udah banyak loh. Kayak tadi, bayangin homeless yang nggak diajak kemarin misalnya atau nggak diundang kemarin, udah ngelihatnya dengan miring kan, karena bahasanya rekrut. Ya kan, tapi cuma satu media aja yang 2 memberitakan media, itu. tapi efeknya panjang. Teman-teman ini juga kena peer group pressure loh. Kena peer group pressure juga, kena cancel culture juga. Menurut saya agak-agak kejam sih itu. Ya. Bung Hasan, kan Anda banyak menitik beratkan soal bagaimana media sering cukup bias, dan kemudian makanya ingin mengajak juga new media, homeless media untuk mendengarkan informasi yang pertama, mendengarkan informasi dari tangan pertama. Gitu. Semua belajar untuk bisa memberikan informasi dengan jernih. Tapi pertanyaan saya, Anda merasa perlu nggak para pejabat publik ini, kepala lembaga itu juga belajar cara berkomunikasi? Perlu dong. Pak Prabowo mau bikin program sekali lagi nih. Retreat lagi itu. Mungkin staf khusus atau juru bicara kementerian untuk retreat komunikasi. Jadi kita samakan. Serius? Gerak langkah kita soal komunikasi. Berarti memang Pak Prabowo merasa memang ada PR besar dari sisi komunikasi? Mungkin bahasanya bukan PR besar. Tapi semua sayap harus dikepakkan dengan sama. Jadi nggak cuma kerjanya yang ngebut, nggak kerjanya yang kerja keras, tapi komunikasinya juga harus kerja keras supaya yang kerja keras di sisi kebijakan, program, pembangunan yang lain juga tersampaikan dengan baik gitu. Jadi akan kita ada butuh 3 hal kan. Nggak semua orang punya 3-tiganya. Mungkin salah satu, mungkin apa 3 hal itu apa? Satu. Yang pertama sekarang itu butuh nyali. Pemerintah KL tuh butuh nyali. Kita tuh kadang-kadang langsung surut gara-gara dibully 20 orang langsung surut. Udah diam aja deh, udah dibully kita gitu.
Padahal ini penjelasan teknokratis sudah dihitung lama, begitu ada orang yang salah paham, tapi salah pahamnya disambut oleh viralitas, kita mundur karena dibully. Nggak boleh gampang surut. Kita harus berani, punya nyali untuk menjelaskan itu terus. Nggak usah pusing dengan bulian. Bukan berarti kita tone deaf, tapi kita yakin dengan apa yang sudah kita hitung dari awal. Program, jangan cepat mundur, nyali. Yang kedua, dengan banyaknya perkembangan media sekarang kita butuh strategi. Merangkul homeless media bagian dari strategi, tapi bukan merekrut. Saya nggak terima itu kata-kata. Oke, itu udah clear lah tadi kita klarifikasi. Tapi itu bagian dari. Yang ketiga? Bagi strategi, narasi. Jadi banyak berita kadang-kadang numpang lewat aja kan, nggak nempel di kepala publik kan, karena nggak diceritakan urgensinya apa. Oke, jadi kurang berani. Dua, bukan kurang berani, tapi kita harus punya tiga-tiganya. Oke, harus lebih berani. Dua, harus lebih berani. Tadi apa? Dua, lebih punya strategi. Lebih punya strategi dan narasi. Oke. Jadi kalau disingkat jadi lisan. Itu versi saya. Lisa itu apa? Lisan, nyali, strategi, narasi. Setelah DFK sekarang lisan. Bapak ini memang ahli singkatan-singkatan ya. Bagaimana pemerintah mengelola narasi kritis?